Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Abimanyu Adilan Daniawan dari Prodi Hukum kelas E dengan NIM 25000242231. Kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Hukum yang diciptakan oleh Profesor Dr. Fitriatus Soliha SHMH. Di kesempatan kali ini saya akan mereview bab 1 tentang definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Dalam bab 1 terbagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab pertama, pengertian sosiologi hukum, subbab kedua, ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi sosiologi hukum, serta subbab yang ketiga, pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Kita mulai. Oke, baik. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Yasmil Anwar dan Adang, 2008, 109. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berartikulasi, yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut CJM Cute, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Roni Hanitijo Sumitro, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in books dan studi tentang law in action. Law in books disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang atau sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial. Hukum sebagai gejala atau proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independent variable maupun dependent variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan resultan atau hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable, menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Studi tentang law in books dan law in actions yang dikemukakan oleh Roni Hanitijo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Surjono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup 1. Normwissenschaften atau Solenwissenschaften, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaedah, yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua adalah Tatsachen-Wissenschaften atau Schenwissenschaften, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Dapat disimak beberapa pendapat dari sarjana terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum antara lain. 1. Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Kedua, Sacipto Raharjo. Sosiologi hukum, sociology of law, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ketiga, R.O.J. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. 4. H.L.A. Hart. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama atau primary rules dan aturan tambahan atau secondary rules. Zainuddin Ali, 2006, 1.
Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas A. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. B. Rules of change, yaitu aturan yang mengesahkan adanya aturan utama yang baru. C. Rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar warga masyarakat. Kita masuk ke subbab kedua, yaitu ruang lingkup, metode kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi, sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah perspektif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial atau Roger Cotterell 2012-6. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Pond menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Lloyd memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in book, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah 1. Sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu A. Berfungsi secara filosofis. B. Berfungsi secara sosiologis atau empiris. Dasar keberfungsian secara sosiologis atau empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Ada 2 landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni teori kekuasaan. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. 2. Teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa the legal system is not a machine, it is run by human being. Interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan atau penegakan hukum. Lebih lanjut, Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 komponen yang cukup dominan yang memengaruhi proses penegakan hukum, yakni pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan. Struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan yurisdiksinya atau jenis kasus dan wewenang untuk diperiksa serta bagaimana dan mengapa. Yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi di sini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola, perilaku nyata manusia yang berada pada sistem tersebut atau komponen struktural. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kualitas komponen substansi sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus, maka komponen substansinya pasti bagus. Yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum. Dalam hal ini manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. C. Berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan kaidah
Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum, peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika hukum hanya memandang penting fungsi filosofis, maka letak hukum hanya sampai pada tataran reh ide semata-mata. Dan sebaliknya, apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologinya, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Kita masuk ke subbab ketiga, yaitu pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang terkemuka dari mazhab sejarah, yaitu Carl von Savigny 1779 hingga 1861, berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, Volgeis. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Ia menantang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Beberapa prinsip mencerminkan keterkaitan antara hukum dan bahasa sosial adalah sebagai berikut. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai satu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif, sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat. Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa adatnya. Volksgeist, jiwa dari rakyat, itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa. Pengkajian yang menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan, tetapi lebih melihatnya berdasarkan masyarakat sebagaimana dianut oleh aliran sejarah, tetap tenggelam di bawah arus normatif positivistis yang kuat di abad ke-19. Lain halnya dengan filsafat hukum yang memiliki fahamnya sendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat secara terus-menerus dan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas. Theo Hugibers menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis secara refleksi, menangkap makna yang hakiki atau sesungguhnya dari semua fakta yang ada. Objek filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Namun, menurut E. Sumaryono berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, mempunyai tugas meneliti dan menemukan semua fakta yang konkret sampai kepada dasarnya yang mendalam. Berkaitan dengan kaidah hukum normatif atau hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tingkah laku. Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif. Kaidah hukum memiliki kenyataan normatif, bisa disebut apa yang seharusnya dilakukan atau das solem. Das solem merupakan suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang harusnya terjadi. Sebaliknya, kaidah yuridis empiris adalah kaidah hukum yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang biasa disebut das sein. Kaidah hukum mempunyai sifat yang pasif seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif, diperlukan rangsangan dari peristiwa das sein tertentu, sehingga kaidah hukum dapat aktif, yang kemudian dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Oleh karena itu, selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu, maka kaidah hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Jadi, kaidah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkret. Das solem memerlukan das sein. Apabila suatu peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, maka peristiwa konkret yang relevan untuk hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu peristiwa konkret tidak sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum diciptakan oleh kaidah hukum. Sebaliknya, kaidah hukum dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret.
Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemecahan masalah selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ketika seseorang dapat menemukan perbedaan antara benar atau salah, maka akan muncul lagi pertanyaan mengapa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan, dan mengapa harus ada pembedaan. Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian dan penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan komprehensif. Oleh karena itu, filsafat hukum jauh lebih mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari hukum positif. Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena secara tuntas dan kritis, seperti lazimnya watak filsafat, menggugat sistem hukum perundang-undangan. Pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dari titik yang jauh, yang tidak secara langsung menggugat hukum positif, seperti yang dilakukan oleh Gustav Radbruch dengan tesis 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Pengaruh yang khas dari filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan untuk menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum yang tekanannya lebih diletakkan bereaksinya atau berprosesnya hukum law in action. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mengedepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis yang dari hukum yang harus ditinggalkan selain Pound. Cardozo berpendapat bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan. Pada hukum berpengaruh pula kepentingan-kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apakah benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.